Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang. Halo Kak Zar, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Wih, gimana nih kabarnya Kak Zara? Zahra Ashifa ya? Wih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Bang Fadli gimana, sehat, Bang? Alhamdulillah sehat juga nih Kak. Oh iya, BTW, sorry banget ya ganggu waktunya sedikit nih Kak. Nggak apa-apa nih kan? Aman. Aman ya. Ya, jadi pengen banget nih sharing seputar beasiswa nih Kak. Beasiswa BRI. Kemarin Kakak dapet Smart Scholarship ya, kalau nggak salah ya? Iya, Bang, Oke. Smart Scholarship. Oke, jadi pengen banget kupas tuntas akan beasiswa itu. Yang mana Kak Jara ini sekarang kuliah di S1 Akuntansi di Universitas Sumatera Utara ya, Kak? S1 Akuntansi ya. Ya, Oke, mana tahu anak nih, USU. anak usu ya. Oke, jadi pengen banget nih sharing sama Kak Jahra. Ini Kak Jahranya lagi di mana posisi? Di rumah, ruang tamu nih. Di ruang tamu di Medan ya? Medan. Anak Medan. Ya, anak Medan. Anak Medan, Siap, Bang. siap-siap. Oke, mungkin bisa langsung ke topik nih ya Kak, seputar beasiswa YBM BRI ya Kak namanya, atau Smart. Itu beda ya Kak, antara Iya. YBM BRI atau Smart itu beda atau sama? Jadi Smart Scholarship itu beasiswa yang disediakan oleh YBM BRI. Gitu. Oh gitu, bagian ya jadinya. Oke, jadi, oh iya Kak, BTW pengen kupas tuntas akan hal itu, untuk tahapannya itu apa aja ya Kak? Mungkin langsung aja kita bahas ya Kak. Tahapan dari beasiswa Smart Scholarship YBM BRI itu. Untuk tahapan seleksi sendiri itu ada 2 tahap. Pertama, tahap seleksi berkas online, jadi kita ngisi Google Form nanti, terus, setelah itu pengumuman kelulusan administrasi, lalu yang ketiga wawancara. Setelah wawancara, pengumuman lagi barulah penandatanganan, akta Oke, sebagai ORT. Jadi Oke, cuma 2 berarti tahap. 2 tahap ya, berarti sedikit juga ya. Soalnya kan ada beasiswa yang mungkin memang pada umumnya paling sedikit 2 tahap gitu ya Kak. Cuman ada juga yang 3 bahkan sampai lebih tahapnya. Tapi untuk YBM atau ya lah mungkin ya YBM BRI ini 2 tahap saja tadi ya, administrasi dan wawancara gitu 2 ya tahap Kak. aja. Oh iya, boleh spill sedikit dong Iya. tentang administrasinya nih Kak, yang paling penting apa aja tuh yang harus disediain atau biar persiapannya itu bisa sejak dini gitu bagi para orang yang pengen nyoba beasiswa ini nantinya. Nah, untuk ini ya, untuk administrasinya sendiri, nanti kan kita ngisi Google Form, terus nanti pertama kita scan atau screenshot, bisa surat keterangan aktif atau transkrip nanti, terus yang kedua, KRS juga bisa, KRS dimasukkan, terus slip pembayaran UKT, sama prestasi kalau ada. Jadi cuman itu aja sih, berkasnya nggak banyak-banyak kali. Oke. Oh ya, untuk yang prestasi itu tadi ada semacam syaratnya nggak Kak? Harus minimal tingkat regional atau nasional atau lain sebagainya gitu? Atau boleh semua dilampirin? Oke, untuk prestasi sendiri kan sebenarnya sebagai nilai tambah ya kan, bukan Iya. kewajiban. Jadi kalaupun misalnya tingkatan itu nggak ada. Jadi kalau misalnya ada prestasi, input aja. Pun ini YBM Smart Scholarship sendiri kan untuk anak yang semester 2, mahasiswa semester 2. Jadi kalaupun ada prestasi yang SMA, bisa dimasukkan. Cuman pasti lebih bagus Oke. ya prestasi selama kuliah gitu. Oke, berarti kalau ada lampirin aja itu ada maksimal ya Kak? Ada maksimal jumlahnya? Maksimalnya nggak ada sih. Ada ya? Maksimalnya nggak ada. Oke. Untuk kakak sendiri kemarin ada lampirin juga ya untuk bagian, itu bisa dibilang portofolio tambahan ya Kak, untuk sertifikatnya? Iya. Iya, kemarin ada ngelampirin juga. eh juara juara satu waktu itu kan yang Olimpiade Tamil Live Pose, jadi kan ke Oke. Banda Aceh. Itu setelah sebulan setelah itu baru buka pendaftaran, ya udah ngelampirin itu. Sama Olimpiade Ekonomi Posi, jadi lampirin kalau nggak salah 2 sertifikat. Itu harus yang juara atau hanya sekedar peserta itu boleh dilampirin atau gimana tuh Kak?
Harus yang juara sih kalau itu Harus yang prestasi. juara ya. Nggak bisa Ya, sebagai peserta. ya berarti Iya. bisa juga ya yang mereka-mereka yang udah nonton ini juga bisa disiapin sejak dini gitu ya Kak. Karena ini pendaftarannya untuk ini yang semester 2 gitu ya Kak. Jadi bisa disiapin mungkin sejak SMA mungkin ya. Oh, Ya. Jadi iya karena bisa. nilai tambah juga gitu ya kan Kak. Karena memang kalau secara administrasi ya mungkin semua peserta sama, tapi ya harus ada nilai lebih gitu ya dari peserta itu tadi. Biar bisa jadi lebih prioritas kelulusannya gitu ya Kak. Oh iya, ini kan tadi Iya benar. administrasi. Itu ada kesulitan tersendiri nggak Kak dalam hal menyiapkan administrasi? Untuk kesulitan administrasi sebenarnya enggak, yang penting kan ibarat kalau kita mau daftar sesuai sama syarat-syaratnya. Pertama kayak harus muslim ya kan, harus muslim. Terus yang kedua IP 3 minimal untuk semester satunya. Pun kayaknya beasiswa lain memang standarnya rata-rata 3 Iya, ya kan. benar-benar. Terus untuk Google Form-nya lagi sendiri, paling esainya mungkin agak-agak bingung kali ngisi. Nanti ada esai, tapi singkat-singkat sih sebenarnya di situ. Cuman untuk yang kesulitan terlalu gitu nggak ada, insya Allah. Oh, itu Masih ada gampang esainya gitu, tadi ya? termasuk beasiswa yang gampang. Yang mudah ya dalam Iya ada, hal cuman syaratnya. Mm. iya, jadi kayak pertanyaan kenapa milih beasiswa ini, kenapa mau ambil beasiswa ini, kenapa kuliah di jurusan ini, itu yang simpel-simpel sih sebenarnya, paling cuman 2 esai singkat. Oh gitu. Ya soalnya Terus sekarang memang, iya terus tadi Kak. Sorry, sorry. terus kalau misalnya Smart Scholarship, yang beda Smart Scholarship sama yang lain itu hafalan Quran kita juga ditanya. Oh, ada pelaporannya gitu ya Jadi Kak, jumlah ada hafalan Quran target. kita, iya. Mm. Jadi kalau misalnya pas pendaftaran di Google Form itu ada range-nya gitu. Misalnya hafal 1 juz, terus hafal 2 juz, 3 juz. Jadi nanti kita pilih gitu. Kita udah hafal berapa juz. Itu ditanya di Google Oke, Form tahap pertama. oke, keren, keren, keren banget nih. Soalnya selain dunia dapat juga akhiratnya dapat gitu ya dalam hal beasiswa ini gitu. Karena memang Iya, fokusnya juga bukan hanya peningkatan akademik gitu ya Kak, tapi juga spiritual dari penerimanya gitu ya. Oh ya, untuk yang iya. beasiswa ini sendiri gitu Kak, em, hal yang paling sulit gitu Kak dalam itu ada kesulitan tersendiri nggak Kak dari Kakak pribadi dalam menyiapkan esainya? Atau terlalu mudah mungkin untuk seorang Kakak gitu ya dalam menyiapkannya? Sebenarnya esainya itu memang sama sekali bisa dibilang nggak sulit karena dia nggak ada formatnya. Terus kayak sebenarnya lebih ke pertanyaan aja kayak biasa gitu. Oh Kenapa gitu. milih ini? Kenapa milih jurusan ini gitu. Jadi ya kita be yourself aja sih sebenarnya. Kayak jadi diri kita sendiri gitu ngisinya. Kenapa aku ikut ini ya jelasin aja singkat-singkat. Jadi ya kayak ngejawab wawancara juga sih sebenarnya cuma diketik gitu. Oke, oke dapat nih gambarannya ya untuk esainya itu tadi. Karena memang kebanyakan beasiswa saat ini ya Kak. Kalau dulu mungkin kebanyakan itu cuman ya berkas, administrasi, mungkin wawancara, tapi sangat jarang untuk buat esai. Tapi akhir-akhir ini itu kebanyakan beasiswa pasti mewajibkan mahasiswa atau pendaftarnya itu buat esai. Mungkin itu untuk mengukur ini juga ya Kak, Iya, pemahaman, perluasan ilmu seperti itu ya dari para iya, pendaftarnya. Jadi mungkin bisa lah ya Kak untuk para peserta bisa belajar menulis sejak dini gitu ya. Oh iya Kak, tadi mungkin iya harus administrasi. sih. Lanjutnya itu kan wawancara tadi ya. Lanjutnya itu wawancara tadi ya. Iya wawancara. Tahap 2. Itu di wawancara itu dia kondisinya gimana tuh Kak? Maksudnya keadaannya atau poin-poin pertanyaan yang paling penting yang harus dijawab secara serius gitu di wawancara itu. Oke, untuk wawancara, waktu itu kami wawancara offline. Jadi sebenarnya ada offline, ada online. Cuman kalau misalnya offline lebih prioritas lah. Jadi ibaratnya jadi nilai tambah juga yang bisa berhadir offline. Jadi kemarin wawancaranya di Uniplaza dan di situ ya itulah ya uniknya dari Smart Scholarship. Di saat orang lain mungkin sibuk mempersiapkan pertanyaan yang kira-kira mau dijawab apa nih. Tapi kalau di sana itu mereka semua pada buka Quran. Jadi di wawancara itu selain kita ditanya tentang apa sih pengenalan diri kita, introduction, terus misalnya yang kedua prestasi, itu yang ketiga kita dites hafalan kita, tes hafalan Quran.
Jadi kalau misalnya kita ditanya, udah berapa juz nih hafal? Udah sekian juz. Nah, kita dites tuh juz itu gitu. Tapi kalau misalnya hafalan kita kurang, kita disuruh baca Quran. Jadi dilihat kalau misalnya tahfiz dia kurang, berarti dicek tahsinnya. Tapi kalau misalnya tahsinnya kurang juga, nah itu yang bermasalah banget. Jadi itulah uniknya dari sana. Pas wawancara tuh orang semua pada buka Quran gitu. Jadi kayak merajaah hafalan di tempat lah. Karena baru tahu, oh wawancara ditanya hafalan Quran ya. Gitu sih. Hafalan Quran yang ditanya. Lebih Oke, sih. berarti beda banget sama beasiswa lainnya gitu ya. Mungkin kalau kebanyakan beasiswa kan ditanya seputar pendidikan, seputar proyek, kontribusi, seperti itu ya. Tapi kalau untuk YBM ini tadi lebih ke hafalan tadi gitu ya. Mungkin tips dari kakak pribadi Iya, untuk hafalan mereka bisa lolos wawancara itu gimana kak? Jadi kalau misalnya untuk tips sendiri, karena memang pertanyaan yang paling berpengaruh itu tahfiz juga ya kan. Jadi kalau misalnya dari rumah dipersiapkan lah gitu. Paling tidak juz 30-nya harus kuat gitu, juz 30-nya. Terus yang kedua, be yourself sih sebenarnya. Jadi diri kita sendiri, nggak usah terlalu menjelasin kelebihan kita yang wow-wow kali gitu, nggak. Tapi jadi diri sendiri. Terus yang ketiga adalah ngomongnya itu jangan berbata-bata, atau kedua jangan ngebut-ngebut. Karena kita nggak dikejar juga kan pas wawancara. Jadi itu aja sih sebenarnya untuk wawancara. Berusaha untuk relax aja, santai aja, karena mereka pun juga nggak terlalu sangar kan untuk wawancara. Jadi bawa santai. Itu sih. Oke, tadi menarik banget tuh yang perihal jadi diri sendiri, ngomong nggak perlu buru-buru dan lain sebagainya. Nah, itu pasti kakak ada latihannya nggak sih? Maksudnya mungkin ada sebuah kondisi atau fase yang buat kakak itu terlatih untuk nggak ngomong buru-buru, untuk lebih tenang wawancara, itu boleh dikasih tahu nggak? Boleh bagi tahu ke kita nggak? Untuk bisa dapetin itu gitu. Nah, sebenarnya untuk wawancara sendiri, itu sebenarnya pertama kalinya wawancara yang pernah dilakuin sebenarnya. Maksudnya formal gitu ya kan. Cuman pas SMA dulu jadi ketua ORAHIS. Jadi di ketua ORAHIS itu kan kita dipaksa untuk harus bisa public speaking di depan gitu. Ngomongnya harus sesuai, intonasinya juga harus pas. Jadi dari situ udah terbiasa gitu kalau ngomong di depan banyak orang ataupun personal. Apalagi ya memang sisi formal kan, jadi harus berusaha menyesuaikan lah intonasi, nada bicara, dan segala macam. Oke, serius tuh ketua ORAHISnya perempuan ya kak? Atau pisah dia? Bukan laki-laki ya? Iya, jadi kalau misalnya di sekolah kami tuh Ikhwan Ahwan beda. Oh gitu, kirain Ikhwan jadi Ahwannya satu, beda soalnya kaget juga kelasnya. gitu kan. Kaget juga kalau perempuan ketuanya gitu. Tapi ada juga sih beberapa sekolah yang walaupun campur, ada juga ketua ORAHISnya itu yang perempuan gitu. Mungkin karena memang kekurangan SDM juga. Oke, Kak Ajar, thank you banget untuk infonya seputar YBM, beasiswa YBM BRI. Oh ya, BTW sebelum ditutup, boleh dong Kak untuk closing dulu, biar peserta semakin semangat untuk bisa coba beasiswa YBM BRI Smart Scholarship. Mungkin dipersilakan Kak. Oke, untuk ini ya, nasihat untuk para mahasiswa baru terutama, ini kan untuk semester 2 ya kan, jadi hitungan masih mahasiswa baru lah. Jadi perbanyak aja sih sebenarnya daftar-daftar beasiswa, karena nggak akan ada ruginya, cuma nambah pengalaman doang ya. Kalau gagal coba lagi gitu. Karena ginilah kita sebagai mahasiswa, orang nyari duit itu dengan kerja, tapi kita mahasiswa itu lebih mudah loh nyari uangnya dengan ngurus beasiswa, dengan wawancara. Itu ibaratnya effortnya itu nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan orang lain yang cari uang gitu. Jadi selama ada kesempatan, peluang, dicoba aja. Oke, terima kasih ya untuk Bang Fadli, terutama udah udah ngajak wawancara Zara sendiri. Terus semoga wawancara ini atau interview ini, obrolan santai ini itu bermanfaat buat kalian mahasiswa baru, dan intinya ingat jangan pernah nyerah untuk mencoba. Gagal biasa, kalau gagal coba lagi, insya Allah bakal dapat. Oke, thank you banget ya Kak Jar untuk informasi dan tipsnya. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang.